Untuk membuka aplikasi e-Office, ketik eoffice.riau.go.id pada alamat browser, hingga muncul halaman login. Pada level admin, login menggunakan akun admin pada OPD masing-masing yang telah didaftarkan kepada Diskominfotik Provinsi Riau. Isikan username beserta password, kemudian klik login hingga muncul halaman dashboard sebagai berikut. Tampilan pada akun admin hampir sama dengan tampilan pada akun user biasa. Bedanya, pada akun admin terdapat menu master yang akan mengatur administrasi e-Office pada OPD masing-masing. Terdapat 6 menu pada menu master. Yang pertama, pengaturan organisasi, pengaturan pegawai, pengaturan surat keluar, pengaturan SPT, pengaturan alur, dan pengaturan surat masuk. Pada pengaturan organisasi, terdapat 4 menu yang harus diisi secara berurutan oleh admin, yaitu profil kantor, bidang atau bagian, subbidang, subbagian atau seksi, dan subbidang khusus rumah sakit. Klik profil kantor untuk mengisi data-data instansi. Isilah semua form dengan data yang sesuai dengan data instansi Anda yang terdiri dari nama kantor, singkatan kantor, alamat, kota, telepon, email, dan website. Jika data yang diisi sudah benar, klik simpan hingga muncul kotak dialog bahwa data berhasil disimpan. Klik bidang atau bagian untuk mengisi data-data bidang atau bagian yang ada pada instansi Anda. Laman akan memunculkan bidang-bidang yang telah diinputkan sebelumnya. Jika ingin menambahkan data bidang atau bagian, klik tambah data hingga muncul form tambah data bidang atau bagian. Isilah form dengan data yang sesuai yang terdiri dari nama bidang, singkatan, status, aktif atau tidak aktif. Jika data yang diisi sudah benar, klik simpan hingga muncul kotak dialog bahwa data berhasil disimpan. Jika ada kesalahan dalam pengisian data, dapat diubah dengan klik tombol ubah. Kemudian, lakukan perubahan data dan klik simpan jika data yang diisi sudah benar. Jika ingin membatalkan, klik tutup. Klik subbidang, subbagian, atau seksi untuk mengisi data subbidang yang ada pada setiap bidang di instansi Anda. Laman akan memunculkan data subbagian yang telah diinputkan sebelumnya. Jika ingin menambahkan data, klik tambah data hingga muncul form tambah data subbagian. Isilah form dengan data yang sesuai yang terdiri dari nama bidang, dipilih dari data bidang yang telah diinputkan sebelumnya. Jika tidak muncul, artinya data bidang belum berhasil disimpan pada langkah sebelumnya. Kemudian, nama subbidang, singkatan subbidang, status subbidang aktif atau tidak aktif. Jika data yang diisi sudah benar, klik simpan hingga muncul kotak dialog bahwa data berhasil disimpan. Jika terdapat kesalahan dalam pengisian data,
dapat diubah dengan klik tombol ubah. Kemudian, lakukan perubahan data dan klik simpan jika data yang diisi sudah benar. Data berhasil diubah. Menu subbagian hanya diisi oleh rumah sakit. Untuk OPD lain, menu ini dapat diabaikan. Klik subbagian khusus RS jika ingin menambahkan data, klik tambah data hingga muncul form tambah data subbagian. Isilah form dengan data yang sesuai, yang terdiri dari bidang atau bagian, nama subbagian, singkatan, status aktif atau tidak. Jika data yang diisi sudah benar, klik simpan hingga muncul kotak dialog bahwa data berhasil disimpan. Pada pengaturan pegawai, terdapat 3 menu yang harus diisi secara berurutan oleh admin. Yang pertama, pegawai, jabatan penempatan, dan riwayat cuti pegawai. Klik pegawai untuk mengisi data pegawai yang bekerja pada instansi Anda, baik ASN maupun non-ASN. Laman akan memunculkan data pegawai yang telah diinputkan sebelumnya. Jika ingin menambahkan data, klik tambah data hingga muncul form tambah data pegawai. Isilah form dengan data yang sesuai yang terdiri dari NIK, lalu klik cek. Selanjutnya, status pegawai, nama lengkap, foto, HP, Telegram, WhatsApp, email, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan tanggal mulai bekerja. Jika data yang diisi sudah benar, klik simpan hingga muncul kotak dialog bahwa data berhasil disimpan. Klik status pegawai untuk mengubah status pegawai yang bersangkutan. Status pegawai terdiri dari 3, yaitu aktif, tidak aktif, dan pensiun. Jadi, jika ada pegawai pada instansi Anda yang telah pensiun, diharapkan langsung mengubah status pegawai yang bersangkutan. Klik ya jika ingin mengubah status pegawai. Jika tidak, klik nanti saja. Klik tombol aksi ubah untuk mengubah data pegawai. Ubahlah data yang diinginkan pada form yang telah disediakan. Klik simpan jika data yang diinputkan sudah benar. Jika ingin membatalkan, klik tutup. Klik tombol aksi hapus untuk menonaktifkan pegawai dan menghapus data secara permanen pada data instansi Anda. Klik jabatan penempatan untuk mengisi jabatan penempatan bidang dan subbidang setiap pegawai yang telah diinputkan pada menu pegawai. Laman akan memunculkan data jabatan penempatan pegawai yang telah diinputkan sebelumnya. Jika ingin menambahkan data, klik tambah data hingga muncul form tambah data jabatan penempatan. Isilah form dengan data yang sesuai yang terdiri dari status jabatan, pegawai, tanggal mulai menjabat, dan gambar tanda tangan digital jika ada. Jika data yang diisi sudah benar,
klik simpan hingga muncul kotak dialog bahwa data berhasil disimpan. Pada jabatan penempatan ini, satu orang pegawai dapat memiliki lebih dari satu jabatan penempatan. Sesuaikan dengan SK yang telah diberikan kepada pegawai yang bersangkutan. Jika ingin menambahkan atau melihat tanda tangan digital, klik pada kolom gambar TTD. Jika ingin mengubah status jabatan, aktif atau tidak, klik tombol aksi ubah status hingga muncul kotak dialog untuk memastikan bahwa jabatan penempatan akan diubah. Klik ya jika memang ingin mengganti status jabatan, jika tidak, klik tidak. Tombol aksi edit akses cuti hanya diberikan kepada jabatan sekretaris dan kasubag kepegawaian atau kasubag umum. Klik menu riwayat cuti pegawai untuk menampilkan menu riwayat cuti pegawai. Klik tambah data untuk menambahkan riwayat cuti pegawai agar tersimpan pada database. Isilah semua form yang ada yang terdiri dari nama pegawai, jenis cuti, jumlah cuti, satuan, dan tanggal mulai cuti. Jika data yang diisi sudah benar, klik simpan hingga muncul kotak dialog bahwa data berhasil disimpan. Klik tombol aksi ubah jika ada perubahan data yang telah disimpan. Untuk menghapus data, klik hapus. Pada pengaturan surat keluar, terdapat 4 menu yang harus diisi secara berurutan oleh admin. Yang pertama, kode indeks surat, kop surat, jenis surat, dan penomoran surat. Klik kode indeks surat untuk mengisi data kode indeks surat yang akan digunakan pada instansi Anda. Pilih kode indeks yang telah disediakan pada aplikasi, kemudian klik simpan. Kode indeks yang rutin atau sering digunakan dapat ditandai pada status rutin. Jika kode indeks sudah tidak digunakan, dapat diubah pada tombol klik ubah status. Klik kop surat untuk menginputkan gambar kop surat. Kop surat pada setiap instansi dapat lebih dari satu. Klik tambah jika ingin menambahkan data kop surat. Pilih gambar kop surat yang telah dijadikan dalam bentuk file JPEG atau PNG. Pastikan gambar yang diinputkan jelas dan memiliki ukuran yang cocok untuk kop surat. Setelah itu, masukkan nama alias untuk setiap kop surat yang diinputkan. Jika data yang diisi sudah benar, klik simpan hingga muncul kotak dialog bahwa data berhasil disimpan. Klik jenis surat untuk menginputkan semua jenis surat yang digunakan pada instansi Anda. Jenis surat yang sudah diinput akan ditampilkan pada menu ini. Jika ingin menambahkan jenis surat, klik tambah dan isilah form seperti yang terlihat pada tampilan berikut ini
yang terdiri dari jenis surat, periode penomoran, nomor terakhir, dan kop surat. Jika data yang diisi sudah benar, klik simpan hingga muncul kotak dialog bahwa data berhasil disimpan. Tombol aksi ubah berguna untuk mengubah status jenis surat apakah aktif atau tidak. Artinya, apakah jenis surat tersebut digunakan pada instansi Anda atau tidak. Klik penomoran surat untuk menentukan format penomoran pada setiap jenis surat. Jika sudah diinputkan sebelumnya, format surat akan muncul pada layar. Setiap jenis surat hanya bisa memiliki satu jenis format penomoran surat. Jika belum ada, klik tambah, kemudian pilih value dan tanda pemisah. Format yang dibuat akan ditampilkan pada box. Tambahkan value hingga format penomoran surat yang tertera pada box sudah sesuai dengan format penomoran surat pada instansi Anda. Jika sudah diisi dengan tepat, klik simpan untuk menyimpan format penomoran. Jika ingin menghapus format penomoran surat, klik hapus, kemudian klik ya. Pada pengaturan SPT, terdapat 4 menu yang harus diisi secara berurutan oleh admin. Yang pertama, nomor terakhir SPT, format penomoran SPT, format penomoran SPPD, dan format tambahan. Klik nomor terakhir SPT untuk menambahkan nomor terakhir SPT pada setiap jenis SPT. Klik tambah untuk menambahkan nomor SPT sesuai dengan jenis SPT yang dipilih. Pengisian nomor terakhir SPT harus dilakukan dengan teliti, karena jika sudah diinputkan, nomor SPT tidak bisa diubah kembali dan harus melakukan reset nomor kepada admin paripurna yang ada pada Diskominfotik Provinsi Riau. Jika sudah diisi dengan tepat, klik simpan untuk menyimpan format penomoran. Klik penomoran SPT untuk menentukan format penomoran pada setiap jenis SPT. Sama seperti format penomoran surat, format penomoran SPT hanya satu untuk setiap jenis SPT. Klik tambah untuk menambahkan format penomoran SPT, pilih value dan tanda pemisah sesuai format penomoran SPT pada instansi Anda. Jika data sudah diisi, klik simpan. Untuk format penomoran SPPD, klik menu format penomoran SPPD. Langkah yang sama dengan penomoran SPT berlaku pada format penomoran SPPD. Jika instansi Anda memiliki format tambahan, silahkan inputkan pada menu format tambahan. Tambahkan format yang akan Anda masukkan, kemudian klik simpan. Pada pengaturan alur, terdapat satu submenu yaitu alur surat. Alur surat dibuat untuk setiap jenis pengajuan surat
dan pembuat surat. Klik alur surat hingga muncul tampilan sebagai berikut. Klik tambah data untuk menambahkan data alur surat pada OPD Anda. Isilah nama OPD instansi Anda, kemudian pilih jenis surat dan pilih pembuat surat. Setelah data diisi, klik simpan. Maka, data akan muncul pada tabel. Untuk membuat alur pada level yang sudah ditentukan, klik pengaturan. Pilihlah jabatan penerima surat yang urutannya setelah pembuat surat. Lalu, pilih hak akses yang diberikan kepada jabatan tersebut. Untuk nomor urut akan diisi secara otomatis. Jika data sudah diisi, klik simpan pengaturan. Lakukan hal yang sama hingga alur surat sampai kepada pejabat penandatangan surat tersebut. Untuk melihat alur yang sudah dibuat, klik detail hingga muncul laman sebagai berikut. Jika terdapat kesalahan pada urutan, cukup klik tanda panah yang ada pada kolom nomor urut. Jika ingin mengubah jabatan dan hak akses, klik tombol aksi ubah. Setelah selesai mengubah data, klik simpan. Jika ingin menghapus hak akses pada level jabatan, klik tombol hapus, lalu klik hapus. Klik ubah untuk mengubah data alur yang telah ditentukan. Jika sudah selesai, klik simpan. Jika ingin membatalkan, klik tutup. Untuk menghapus data alur surat, klik hapus, maka alur akan terhapus secara permanen pada database Anda. Pada pengaturan surat masuk, terdapat satu menu, yaitu Gabungkan Surat. Menu Gabungkan Surat ini berguna untuk menggabungkan surat pada satu akun ke akun yang lainnya. Biasanya, ini dilakukan jika terjadi perpindahan atau perubahan pejabat pada jabatan tertentu. Pemohon surat merupakan pegawai yang ingin meminta file surat dari pegawai sebelumnya. Pilih bidang pemohon, kemudian pilih sub bidang pemohon. Selanjutnya, pilih bidang asal surat, lalu pilih sub bidang asal surat. Bidang dan sub bidang dari pemohon dan asal surat harus sama. Layar akan otomatis memunculkan nama-nama pejabat sebelumnya. Pilih nama pejabat yang ingin ditransfer surat masuknya. Nama dapat dipilih lebih dari satu, lalu klik cari. Layar akan menampilkan semua surat masuk yang akan digabungkan. Jika yakin ingin menggabungkan surat, klik generate. Maka, surat akan berhasil ditransfer kepada pemohon surat.